ditanya imanmu masa kayak gini caramu. Dengar, rahim Maria mengeluarkan daging. Apakah daging turun dari langit? Tidak. Nah, yang turun dari langit itu apa? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ini mau tanya cuma kan kalau pemahaman Islam kan buah kuldi seperti apa buah kuldi ini? Buah kuldi itu ada apa memang cuma kiasan? Coba jelaskan dulu. Buah kuldi itu di surga, Bang, nggak ada di bumi. Iya, artinya ini memang ada pohonnya apa memang cuma kata kiasan itu? Ada pohonnya memang buah, memang benar-benar buah. Oh gitu. Iya. Terus dampaknya apa itu? Kok Sebenarnya itu hanya larangan sama seperti babi. Jangan kumakan babi. Samanya itu. Hanya aturan aja. Aturan Tuhan jadi, untuk menguji dengar manusia. dulu Bang. Anda mengatakan itu ada buah kuldi sebenarnya. Tapi aku tanya yang lain itu cuma kiasan. Mana yang benar? Kalian jangan rancu. Harus ada ketegasan, ada kejujuran. Saya mengatakan itu bukan kiasan. Itu benar-benar buah. Itu benar-benar buah. Tadi siang aku tanya ada seorang muslim juga itu katanya kiasan. Dan kenapa bisa kiasan? Dan apa juga alasannya? Dia nggak berani kalau dia bilang kalau kata guru saya itu nggak bisa saya pastikan bisa kiasan bisa ada. Siapa yang bilang kiasan? Anda itu pertanyaan itu selalu berkali-kali di Komal ini. Sudah saya jelaskan kan? Wala taqrabu hadhihi syajarata kan seperti itu. Di situ jelas-jelas pohon itu di situ. Terus apa ngapain mau bahas ini lagi? Saya kemarin kan balik tanya, buah pengetahuan Kristen itu apa? Perumpamaan. Anda bilang perumpamaan kan? Aku minta. Waduh, ini dibahas terus. Lo kemarin sudah Itulah kalian kalau ditanya langsung panik. Jadi gini, jadi kalau ada orang dilarang makan buah khuldi, pasti itu ada dampaknya. Apa dampaknya? Ya dampaknya mungkin yang kita tahu bahwasanya ada dalilnya nggak? Coba jelaskan. Lah, Anda bertanya sesuatu yang tidak ada dalilnya, lucu Anda ini. Saya sudah menjelaskan kepada kayak daging babi diharamkan kan ada dalilnya kalian bilang. Ini iya ada dalilnya. Efeknya orang karakternya seperti babi kayak gitu. Itu efeknya. Kenapa dilarang makan babi? Supaya orang itu tidak berkarakter seperti babi. Bau badannya tidak seperti babi, mukanya nggak mirip babi, kulitnya nggak berkulit babi. Makanya dilarang makan babi gitu. Karena buah khuldi ini di surga, bukan di bumi. Maka itu sifatnya adalah rahasia. Karena kita belum ada di surga saat itu. Tapi kalau babi sudah ada di bumi, kan gitu. Jadi, kok kenapa Anda tertawa? Kalau nggak ada ilmu, baiknya jangan ke komal-komal diskusi. Anda mending buka komal, habis itu Anda jualan apa gitu. Sayur lontong kek atau apa kek. Selamat malam. Ya, silakan dengan putra silat ya, barangkali bisa berdiskusi dengan baik. Jangan saling potong-potong lah Putra Jaya. Anda bertanya mau dijelasin dipotong. Silakan istirahat dulu. Putra Sid, silakan Putra Sid. Ya, terima kasih waktunya Bang Hots. Bang Suma boleh gak aku bertanya gini? Ini dalam ternyata ya, dalam ya masing-masing pengikut-pengikut ya, seperti Israel dan Arab dan Indonesia gitu, tentang Allah yang benar itu siapa, yaitu Yesus diutus oleh Bapaknya, itu Tuhan itu siapa, dan kita mengetahui Tuhan itu adalah Allah. Seperti yang dikatakan Alkitab, Allah itu adalah Allah, tidak bisa diubahkan. Seperti Arab mengatakan Allah itu adalah Allah, dan Israel mengatakan Allah itu adalah Yahweh. Dan saya mau mempertanyakan, Indonesia berbicara dalam kata Allah itu seperti apa gitu, Bang Suma? Boleh dijelaskan Bang Suma? Iya.
Orang Indonesia menyebut Tuhan mereka, kalau Islam Allah, kalau Hindu Sang Hyang Widi. Yang Kristen ini yang nggak jelas. Padahal kalau kita lihat, Itu saya sudah jelaskan Bang Suma. Arab mengatakan Allah itu Allah. Indonesia orang Kristen mengatakan Allah itu adalah Allah. Dan orang Israel mengatakan Allah itu adalah YHWH. Dan kita mengikuti Allah yang mana ini? nah sekarang Itu ada orang apa Kristen mendapatkan kata Allah itu sendiri dari mana? Ya dari bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia kata Allah? Allah itu Dari itu, semisal, bahasa Indonesia itu dikatakan Allah itu siapa? Allah itu nama Tuhan umat Islam. Iya itu siapa? Tuhan umat Islam. Tuhannya umat Islam itu siapa? Allah. Itu sama halnya Anda Ini berkata, saya tanya kau Prabowo ini. itu siapa? Jangan, Prabowo dalam- itu siapa? Prabowo itu Bahwa siapa? Prabowo itu adalah bahwa Prabowo ya. Allah itu adalah Allah itu ya, bukan Allah ya. Karena itu bahasa Arab. Coba Bang Suma, kau menjelaskan tentang bahasa Arab. Saya mengerti enggak? Aduh, inilah kalau mutiara tidak diberikan kepada onten kayak gini. Otaknya nggak berfungsi. Biar jadi tidak susah. diberikan. Kalau itu sudah ada sengaja kau. Ditanya nggak bisa dijawab gitu. Allah Dan kau itu, kira ini kebenaran ini main-main. Kau bilang Allah tadi itu, teman aku tertawa, kau tertawa apa kau? Coba gantian. Kau itu Allah hati-hati itu. kau. Jangan kau main-main. Kenapa kau ngancam saya? Saya tidak ancam kamu. Kamu Ya, tadi barusan kau bilang hati-hati. dengan ajaran Kenapa tadi kau pikir mengatakan Tuhan itu hati-hati? siapa? Kenapa? Orang Kristen itu Kau bisa melawan adalah Tuhan. orang yang bunglon, yang kerjanya cuma menipu orang lain. Tuhannya bukan Allah. Kata Allah itu adalah huruf Latin dari huruf Arab yang kemudian dibaca dengan ilmu tajwid dengan sebutan Allah. Karena Kristen ini adalah agama yang suka nyamar-nyamar, karena memang diperintahkan untuk licik seperti ular. Ular itu identik setan. Dan Paulus juga mengajarkan dalam Filipi 1:18 untuk selalu menipu. Tipu, kelabui. Ya, Lakukan jangan ajaran risau, palsu. jangan Diam dulu. Iya, Maka kita Kristen doang aja, kau. maka Kristen ketika masuk ke Indonesia, merubah dewa mereka dengan panggilan Allah untuk menipu umat Islam. Catat itu. Orang Islam, dengar dulu, dengar. Orang Indonesia, sebelum ada Islam masuk ke Indonesia, orang Indonesia tidak pernah mengenal kata Allah. Tidak pernah menyebut kata Allah sebelum Islam masuk ke Nusantara ini. Ketika Islam masuk, barulah mereka menyebut Allah. Kristen masuk melalui penjajahan, pingin tenar juga tuh. Maka diambil Latinnya kata Allah, mereka membacanya Allah. Karena memang karakternya adalah karakter perampas, penipu. Jadi dia menipu. Tuhannya Mana? Yahudi yang Kita ada, mengatakan diam dulu. Tuhannya Yahudi itu adalah Yod-He-Vav-He. Mereka rampok. Mereka masukkan ke dalam bahasa agama pagan dengan sebutan Theos. Kenapa? Karena Theos adalah sembahan orang Roma, sembahan orang Yunani. Maka Tuhan mereka, dewa mereka, mereka ganti lagi tuh menjadi Theos. Ketika ke barat, Theos itu digantinya menjadi God untuk menipu orang-orang barat. Ketika masuk Indonesia, dewa mereka ganti lagi dengan Allah. Begitu. Kenapa bisa demikian? Karena memang karakternya adalah karakter setan yang suka nyamar. Setan itu kerjanya menyamar. Iblis itu kerjanya menyamar. Sekarang saya tanya samamu. Akar Kristen itu berasal dari Roma Yunani. Jangan kau bicara sendiri. Dengarkan saya. Akar Kristen itu dari Roma. Coba. Kata Allah ini asalnya di Roma itu apa? Coba silakan, saya pengen dengar. Suatu ajaran yang kau sudah mempelajari di dunia ini, kau tidak percaya Alkitab lagi, gitu. Saya ulang lagi. Nah, kau Kristen itu jangan bicara sendiri. Jangan karena kamu itu disebut Yesus sebagai babi, kau bicara sendiri. Meskipun kau babi, tolong kau dengar. Meskipun kau babi, tolong kau dengar dulu. Meskipun Yesus menyebutmu babi, tolong kau dengar dulu. Karena biar bagaimanapun kau disebut babi, kan kau tetap orang Indonesia toh, dan kita menggunakan bahasa Indonesia kan. Nah, pertanyaan saya, wahai babi, dengar.
kamu menggunakan kata Allah di dalam Bibelmu. Sedangkan Bibelmu bukan bahasa Indonesia aslinya, tapi bahasa Yunani. Nah, sekarang coba kau tunjukkan Allah dalam bahasa Yunani itu apa? Silakan. Kalau di Google, anak Google, kepala dongeng. Ya, silakan anak babi. Silakan. Sekali kau. Ya, Aku tak tahu silakan. dalam kebodohannya kau. Allah dalam bahasa Yunanimu apa? Coba. Semua kepala maki, aneh sekali bicara Tuhan, bro. Ya, Yesus yang mengatakan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Iya, kau tahu sih makna dari babi itu kenapa? Iblis saja bilang, ya anak Allah. Jangan Ya, itu nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Yang saya tanya, yang saya Kau tahu tanya, babi enggak? yang saya tanya, babi itu kau. Masa saya nggak tahu? Yang saya tanya, di dalam bahasa asli kitabmu, Allah itu tertulis apa? Nah, kau bertanya Allah itu tertulis Allah. Sebab kau mempersalahkan gunakan Allah kita, Tuhan kita. Ini kayaknya orang gila ini. Kayaknya orang gila. Ini selain babi gila juga nih. Ini pasal yang keempat. babi gila ini. Ini kisah nyata, Bukan babi sejarah. goreng, tapi babi gila. Nah, itu yang babi gila. Kalau bukan babi gila, babi terbang. Wah, Wah, kau ini aneh babi sekali kau. terbang. Pengen aja kau. Saya tanya, kalau kata Allah dalam bahasa aslinya kitabmu itu bahasa Yunani apa? Kau mau lihat sabar sambil Alkitab dulu, biar kau percaya. Bible itu Cerita- bukan cerita dongeng Alkitab. kayak Jangan kau kau cerita jangan itu. nipu-nipu di sini. Wah, Bible itu Iya. bukan Alkitab. Itu kau bilang. Aneh sekali kau. Nah, coba. Allah dalam bahasa Yunani artinya apa? Sabar ini saran, pergi ambil Alkitab dulu, biar kau percaya. Bible kok dibilang Alkitab? Dan aku tidak Dasar. tahu baca, nanti saya kasih tahu aku baca lagi. Sabar, ini sejarah kisah nyata nih. Gila. Betul. Iya, sejarah ayo. tidak tidur. Ayo, silakan. Kau tunjukkan di mana kitabmu tertulis Allah itu di mana? Ini kamera tidak bisa kasih nyala kan? Enggak usah, kau tinggal Ini sebutkan dong saja di blokir saya mana. di kamera ini. Kau kasih nyala saya kamera cepat manusia. Manusia dong yang kasih nyala kamera cepat. Manusia dongeng itu yang Tuhannya turun ke bumi. Ya, karena tidak bisa buka kamera coba saudara kalian buka. Bisa, Anda Dalam bisa satu buka juga. kamera. Ini saya undang. Nah, ya Silakan. dibuka. Jangan Silakan. dongeng-dongeng terus. Silakan kalau Anda mau buka kamera saya undang ini. Terima. Punya kuasa apa kalian? Manusia biasa saja menyesatkan manusia itu apa namanya sesat. Kalian tahu. Orang gila. Juga dalam satu Jangan kau memberikan mutiara kepada babi. Iya, woi, mutiara. Cerita dong. Kau kan buka dalam satu Yudas pasal yang keempat. Gimana? Di satu Yudas pasal yang keempat. Kau baca itu. Satu Yudas. Kitab apa lagi? Iya. Makanya jangan baca Alkitab tuh setengah-setengah. Kau baca. Kau dapat Kitab Yudas. Ah? Ini tidak pernah baca. Kamu tidak Di pernah mana ada baca kitab Alkitab. satu Yudas? Berbicara tentang Alkitab. Kau ini sesat kali kau. Siapa nenekmu yang ngajarkan kau bikin Sukacita kitab tuh, baru? Roh Kudus pakai tuh. Roh Kudus pakai sukacita. Apa itu ya? Satu Yudas, Bisa nyata satu Yudas berapa? Satu Yudas pasal 4. Satu Yudas ayat yang keempat. Satu Yudas. Oh, kasihan nih, kasihan. Sudah pasal 1 ayat yang keempat. Kau samanya Dia bilang satu Yudas. balok-balok nih. Tertawa, sukacita, Roh Kudus pakai otak, ada otak mati begitu jadi. Kau buka sudah. Oke. Saya bacakan samamu ya. Kalau kita lihat di dalam, bukan satu Yudas. Nah, Maksudmu itu- Yudas 1. Yudas Iya. pasal 1 ayat yang keempat. Minta maaf dulu. Ada itu. Cuma malam ini Roh Kudus pakai akan ada. Yesus itu sebagai jalan. Ini parah, ini yang betul-betul parah. Oke, Iya, saya bacakan betul. samamu ya. Rioti asiten anamesas sas aparati rotoi merikoi antropoi oi aproi propoloi ekan eristegiatin. Kata diki afti aptoi enan asefeis antropoi oi apoi oi
metaptropon ten carito theos masse adinogia Toge asegeia apa kau ini bicara? kai Pakai bahasa amoentai Indonesia ton lah. mono daskalo kai Kirio mas Yesus Kristo. Di mana ada kata Allah di situ? Coba. Ya, itu di artian itu seperti apa, Bos? Di mana ada kata Allah di situ? Saya ulang baca ya. Deito Bahasa Indonesianya. Oh, ini Aisitan kali kan. Anamaises. Kalau bahasa Indonesia kau baru kau tidak mau menipu. belajar bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kalian sudah masuk ke jurus tipuan. Kau sudah menggunakan kata Kenapa? Kau Allah bilang di itu jurus situ. tipuan. Makanya Saya kalau kan belajar jangan bertanya, setengah-setengah. Kau saya mempersalahkan. bertanya, dengar saya bertanya, dari mana kalian mengambil kata Allah? Coba tunjukkan original teks kitabmu, ada nggak kata Allah? Dari kata Ternyata- Yesus. Nah, 12 di situ dikatakan dari Israel. Kerio mas Esau Yang Kristo. tanah perjanjian. Kau tahu nggak? Israel itu dapat tanah perjanjian. Arab dari mana? Apa orang ini? Karena kau Apa? Saya bacakan kitab dulu. Dioti, iya. Eisitan, Anamesa, Sas Aparatiritoi, Marikoi Antropoi, Oi Apoi, Oi Propolo, Eskan, Oristei Giantin, Katadiki Afti, Aftoi Ainai, Asefeis Antropoi, Oi Apoi, Oi, Metaptrepon Tikarito, Theos, Mase Adu Oigia, Aselgia, Kai Arnaun Taiton Mono, Daskalo Kai Kirio, Mas Yesus Kristo. Tuhan Yesus Kristus. Kenapa jadi Tuhan yang Indonesia umat Islam tidak sebut? Kenapa kau sebut Tuhanku? Yahudinya kau Kenapa Tuhanku tahu. yang kau Tapi sebutkan? bahasa Indonesia kau nggak tahu, gitu Bang Suma. Saya kan Kitabmu tahu. itu kitabmu itu aslinya bahasa yang tadi. Makanya bahasa belajar Indonesia. yang jelas dulu. Setelah baru masuk ke membicarakan Indonesia, tentang agama. mencoba untuk menipu umat Islam dengan mengambil Tuhannya umat Ini Islam, sejarah menggantikan kita. kata Theos. Kau aja bilang Allah 2 kali, yang sekali kau. Udah, coba ada nggak yang bisa sambaki pelot na TP ya? Ya, aku malah berdebat dengan Dengan orang saya yang sedikit tidak dulu, punya kasih ilmu, dulu. dongeng Sare aja bayau kau. sikit dek. Pusat kali kau. Sare bayau. Bahasa Indonesia saja kau tidak Sare tahu. bayau. Bahasa orang luar. Sare bayau. Pakai ke pelok na subolong le. Kalau ngana pengolok. Kita enabe lay waras pakai ke bami. Ya, rawan. Anak subolong. Enabe lay waras biate. Terrok nang kandi kupatito. Mampus. Mangka makin disese. Oke, sekarang yang kita lanjut ya ke garam Cina ya, Bu Runda. Ini yang Siap. dalam bulan ini saya hitung yang ke 1.312 ini. Silakan ini yang ke 1.313. Silakan garam Cina. Ini mau main seret lagi silakan. Gimana caranya mau mencret? Ayo kita. Bung. Orang Cina. Ya Bang Juma. Ini saudara, mending kita memberikan edukasi aja kan ya. Daripada kita ditertawakan orang bawah. Saya pun ditertawakan di bawah tuh. Gara-gara membaca sebuah kitab. Oke? Silakan. Oke. Ini Yesus ini anak Theos atau anak Maria, mana yang betul? Jikalau kita tarik dengan yang abang katakan, dia itu adalah firman dari Theos. Bukan. Kalau firman dari Theos, kita semua ini firman, alam semesta ini firman dari Theos. Ya, Yang kita pertanyakan, Yesus anak Theos atau anak Maria? ya tentu dong dari sejarah bapaknya dulu, bukan dari emaknya dulu.
Jadi maksudnya bapaknya dulu yang melahirkan gitu. Sejarah dari mana dia di bapaknya dulu? Siapa bapaknya dulu? Iya, maksudnya bapaknya yang mengandungnya dulu baru melahirkan gitu. Bapaknya dulu yang membuahi bininya. Itu. Oh, berarti Maria dihamili sama Theos. Jikalau dibandingkan dengan manusia, iya, kan ini kan kita berbicara tentang firman. Iya, maksudnya ini kan anak, makanya muncul pertanyaan, anak Theos atau anak Maria? Anak Theos. Berarti bukan anak Maria. Iya, kedua-duanya sih, karena dia yang mengandung. Berarti Theos dan Maria suami istri. Jikalau dibandingkan dengan manusia, bisa jadi, Bang. Oh, iya. Nah, Berarti, kan nggak kan berarti lu nggak benar. kan nggak sebanding dengan kehidupan manusia. Ya, tapi kan Tuhan Anda manusia, jadi harus disetarakan manusia, Bangku. Nah, berarti si Theos ini menghamili Maria, Ya, suami istri. Saya ikut pemikiran abang aja dulu deh. Berarti suami istri, Tuhan Anda suami istri. Kita berandai-andai aja lah dulu. Lalu Iya. tujuan abang apa? Sahabat rezeki goib. Keren. Enggak, maksudnya berarti Tuhan Anda suami istri dan melahirkan Tuhan anak. Beda konsepnya, Bang. Ini konsep kita berbicara konsep ketuhanan. Ya iya, Yesus kan Tuhan Anda, Theos juga Tuhan Anda kan. Makanya muncul pertanyaan. Tuhan Anda yang adalah Yesus ini anak Theos atau anak Maria? Anda mengatakan pembuahan itu dari Theos. Lalu ke Maria, berarti mereka suami istri. Ya gini Bang Juma. Ya abang telah bertahun-tahun atau puluhan tahun menjajal yang namanya ya sebagai apologet. Abang artinya sudah mengerti dengan keadaan ini. Tapi abang seolah-olah tidak mengetahui dengan itu. Iya kan? Berarti Karena kita konsep Allah itu konsep yang tidak pasti, Bang. Berbeda dengan kami. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa. Jadi dia bukan bapak. Kalau dia bapak berarti ada anak, ada cucu, ada tante, ada paman, ada opung, ada tulang, ada lae, ada ito. Tapi kalau dia kul huwallahu ahad, tidak ada yang lain, tidak ada unsur lain selain daripada hakikatnya sendiri. Nah itu kalau di Islam jelas tidak bisa diragukan. Nah kalau di Anda ada anak, ada bapak, sebentar ada tante, ada sepupu, ada opung, ada padale kata yang dimana. Nah ini makanya Anda mengatakan saya puluhan tahun, betul puluhan tahun dan saya tidak menemukan satu konsep baku. Makanya perang-perangan kan sekarang antar oten, ada yang oneness, ada yang tritunggal, ada yang trinitas, ada yang untung nggak ada trikwek dan trisutrisno. Iya kan? Perang kan sekarang. Nah itu karena apa? Karena tidak adanya konsep yang baku. Kenapa nggak ada konsep yang baku? Karena mutiara nggak diberikan kepada kalian. Maka kalian membuat masing-masing konsep. Yang mana yang menguntungkan banyak jemaat? Nah, Anda di situ. Ya udah gini aja Bang. Ya intinya aja Bang yang abang maksud apa yang mau diberitakan kepada orang. Ya ini makanya kita nggak bisa memberikan inti kalau kita belum tahu ini Yesus anak Theos atau anak Maria. Ya jikalau orang Kristen memahami itu, ya dia sedang mengimani apa yang telah terjadi. Nah, yang terjadi Maria yang melahirkan atau Theos yang melahirkan? Kembali lagi Bang Juma, ya abang telah menjajal dunia apologet ini Bang bertahun-tahun. Nah akan tetapi ya
di malam ini abang persulit pertanyaan itu. Sulit. Mengurai data berdasarkan yang tertulis untuk mensinkronkan dengan akal kita sebagai manusia. Cuma kita beragama, kalau agama kita itu tidak masuk akal. Kita apa? Buat apa kita beragama? Capek-capek kita beragama, tapi agama yang kita anut itu tidak masuk akal. Jangankan masuk surga, masuk akal kagak. Masuk akal aja tidak, apalagi masuk surga. Lalu apa tujuan kita hidup di bumi ini? Kalau ternyata endingnya nanti kita malah di neraka disebabkan karena kita menganut sebuah agama yang tidak masuk akal alias irasional. Sementara yang rasional ada, kenapa kita pakai yang tidak masuk akal? Sementara yang masuk akal ada. Qul huwallahu ahad. Pencipta alam semesta ini satu. Tunggal absolut. Tidak dua, tidak tiga, tidak berbilang, tidak terbagi. Absolut. Masuk akal gak? Masuk akal. Kenapa bisa? Karena kalau ada dua Tuhan, mereka akan komplain. Ini ciptaanku loh. Oh enggak, aku loh yang buat. Pada saat kau pergi, aku yang ciptakan. Ya enggak. Akhirnya terjadi perang-perangan. Tuhan dengan Tuhan perang. Masuk akal gak itu? Enggak masuk akal. Tidak mungkin disifati Tuhan seperti itu. Lalu kemudian Allahus Samad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala apapun. Masuk akal enggak? Masuk akal. Kalau ada kemudian dituhankan sesuatu yang masih bergantung kepada lain, bergantung kepada udara, begitu hidungnya ditutup dengan mulutnya ditutup 10 menit, langsung matanya melotot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bergantung kepada makanan, begitu dia 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, kena busung lapar. Tergantung kepada air, 1 minggu gak mandi, penuh bintik-bintik panu di badannya. Ini dituhankan, coloko. Maka harus masuk akal. Allahus Samad itu baru mutiara. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, Yesus bergantung nggak kepada sesuatu? Bergantung. Tanpa dinetein ibunya dia bisa kena busung lapar. Bisa kerdil dia kayak pohon bonsai. Kalau dia tidak diladeni oleh ibunya pada masa pertumbuhan. Lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi kalau Tuhan beranak, nanti bercucu. Kalau dia sudah bercucu, bercicit. Sudah bercicit, ada kerumunan keluarga Tuhan. Nanti bikin kakak kartu keluarga Tuhan tuh. Akhirnya apa? Dia yang paling sombong. Angkuh. Lu ngapain lu? So hebat lu. Ini bukan tanah lu. Ini tanah gue. Paman gue yang Tuhan. Tahu nggak sih lu? Ah, mampus. Maka tak ada keadilan. Karena ada keluarga Tuhan. Makanya beragama itu yang masuk akal. Lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak beranak. Yesus ini anak Tuhan nggak? Anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti ada sepupu Tuhan. Ada tante Tuhan. Ada tetangga Tuhan. Ada sekampungnya Tuhan. Ada kawanan Tuhan. Ada rapat Tuhan. Ada pembubaran Tuhan. Panitia Tuhan. Celaka agama kayak gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Masuk akal nggak? Masuk akal. Waktu ada Tuhan setara dengan anak bayi. Iya, itu semua saya terima Bang Juma. Nah, itulah yang saya ajari. Itulah yang saya pelajari bertahun-tahun, saudara. Sehingga ketika Anda berbicara tentang agama Anda, puluhan tahun saya tidak menemukan konsep selain konsep amburadul. Ya iya kan. Kita menyemai kebaikan itu, ya bukan mestinya harus memaksakan kepada orang lain. Bukan memaksakan. Apa yang kita yakini itu bukan harus memaksakan kepada orang lain. Bukan Karena memaksakan. Lain. Bukan memaksakan. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Cuma saya dengar kok dari bawah nih, kok dongeng-dongeng terus ini. Bukan dongeng. Benar. Gimana bisa caranya saya masuk di dalam rumahmu? Berarti saya, walaupun saya istilahnya masuk ke dalam ranah abang ataupun ke rumah abang, itu di dalam keadaan terpaksa abangku. Karena saya tidak memahami.
Kita bicara Yesus itu anak Theos atau Maria. Ya. Kan saya tidak menemukan konsep yang baku di agama saudara. Berbeda dengan konsep di agama saya. Saya jelaskan tentang konsep agama saya, bukan saya suruh Anda masuk ke agama saya. Iya, memang ada kaitannya. Itu ada kaitannya. Begini aja deh, begini aja Bang. Coba Yan Duda ketik 1 di bawah. Lanjut. Ada kaitannya dengan itu. Gimana caranya saya mau masuk dengan hati abang, sementara abang selalu caci maki ataupun merendahkan orang lain. Kan itu. Ya saya pun mau ikut dengan abang kan dan terpaksa. Ikut mengikut. Karena keadaan terpaksa, karena dijolimi. Itu. Karena dijolimi ataupun Anda yang menzolimi diri Anda sendiri, mempertuhankan anak orang, bukan saya. Anda yang menzolimi diri Anda sendiri kok. Siapa yang paksa Anda menuhankan anak orang? Saya atau Anda sendiri yang milih? Anda sendiri kok merasa terzolimi? Anda ya, itu kan suka-suka saya. Mau saya mau. terus yang larang Anda siapa? Ya termasuk ya ajakan abang itu kan udah seolah-olah ya harus. Ini diskusi Bang, ini diskusi. Apakah Yesus itu anak Theos atau anak Maria? Kata Lambe, Yesus itu anak Maria. Iya Lambe. Hei Lembe. Iya, benar sekali. Nah, itu anak Maria, berarti dia anak orang. Berarti Lembe ini memang Lembe, dia nyembah. Aku percaya Yesus anak Maria yang diutus oleh Bapa. Nah, berarti menyembah anak orang kan kamu? Berarti kau tuh percaya kepada anak orang lagi, kau itu aneh sekali kau. Masuk lagi lah kalepa. Kau mengaku Yesus itu anak orang. Berarti kamu menyembah anak orang, betul? Iya, berarti kau juga percaya anak orang yang menyelamatkan kau, tidak ada jalan apa-apa. Ya sudah, berarti viralkan. Ya udah, saudara, sama dong gitu. Iya. Saudara Lembe ini menyembah anak orang. Nah, benar nggak di mata Tuhan? Kepada anak orang. Benar tidak di mata Tuhan kalau kita menuhankan orang? Benar tidak di mata Tuhan, Bang Suma percaya anak orang. Benar nggak di hadapan Tuhan kalau kita menyembah anak orang? Benar nggak? Ya, kalau kita percaya kepada anak orang itu bahaya sekali itu. Mulai gila ini. Iya, tidak ada jalan kepada Bapa kalau kita tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Kau duda kah? Ya, kau itu janda kayaknya kau itu. Kau emosi terus dari tadi. Kayak duda yang lagi penasaran. Sejarah Alkitab itu. Kenapa kau ini? Ya, kau yang bertanya, kau bilang saya kenapa kau itu? Saya tanya samamu, benar tidak menurut Tuhan menyembah anak orang? Bagaimana pertanyaanmu tadi? Saya tahu, saya sudah lupa. Ya, berarti kau tidak bertanya. Baguslah kalau begitu. Benar enggak di hadapan Tuhan kalau kita menyembah anak orang? Kan benarkah kita percaya kepada anak orang? Itu kudus pakai lagi. Hai, masolat. Itu malasa. Sukacita tah, ini sejarah Alkitab. Jadi saudara Garam gimana? Saudara Garam, benarkah kalau kita menyembah anak orang? Ya kadang bisa dibenarkan karena kenapa Bang? Nah, itu kadang-kadang. Kadang-kadang lagi ya. Belum ngani. Iya. Masalah generasi. Salahnya kami menyembah Yesus itu. Ini bisa membedakan. Kita membedakan yang mana menyembah ketuhanan, yang mana kita menyembah anak orang. Masalah generasi. Anjir. Betul sekali saudara, betul itu. Apanya yang betul? Ya, kalian percaya kepada anak orang bagaimana kalian? Masalah. Ternyata.
Ternyata Jadi ini benar, betul. kalau menyembah anak orang itu benar. Iya benar, karena tidak ada jalan kepada Bapa. Bagaimana? Selain menyembah anak orang. Setuju atau tidak? Sebab Maksudnya tidak ada jalan menuju kepada Bapa. Bapa itu menyembah anak orang. Itu kepada Allah. Menyembah ke anak orang. Ya, saya tanya, ya siapa yang percaya kepada anak orang juga itu salah satu itu. Iya, jadi Pengikut. benar kalau nyembah. Ya, berarti benar lah. Mau mendengarkan Benar. ajaran Yesus Kristus atau ajaran Muhammad gitu. Perbedaannya. Yesus itu adalah ajaran Nabi Muhammad, sama aja. Iya, sama aja kan. Berarti gitu dengan Al-Quran sama aja gitu. Oh, bukan begitu maksudnya. Yesus mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada dirinya. Begitu juga Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Ya, kamu menyembah berpikir kepada itu, anak ya. orang. Kau menyembah kepada anak orang kan? Ya, kau percaya kepada anak orang Apakah juga, Yesus berarti sama menyembah ya. kepada anak orang? Kan tidak. Kenapa Dan- kalian melakukan penyembahan Kita kepada anak mengatakan orang? itu. Karena tidak ada Filipus. mutiara. Siapa yang melihat aku? Dia sudah melihat Bapa. Dan kenapa engkau bertanya tentang Bapa? Bapa itu adalah Allah itu sendiri. Dan engkau masih di perjanjian lama. Ini zaman baru, bro. Kau pegang HP atau belum ini? Saya tanya kau ini. Belum. Belum. Berarti kau sesat. Kau masih di zaman lama. Kita sudah di zaman baru. Teknologi semakin canggih. Jangan tinggal di sesuatu tempat yang sudah kumuh. Paling kau tidak akan betah. Kau akan keluar dari tempat itu. Begitu. Sejarah Jadi kita. kamu menyembah anak orang. Ya, seperti kata Yesus sang firman ya. Aku dan Maksudnya Bapa kamu adalah menyembah satu. anak orang. Dan dia Betul. berkata kepada Filipus, kepada Bang Suma, siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Sebab Yesus berkata, tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Berarti kau menyembah anak orang kan? Ya, saya percaya kepada Yesus Kristus. Bukan masalah percaya. Kamu menyembah anak orang. Ya, seperti yang dikatakan Menurut Tuhannya Yahudi, bangsa dan baptislah mereka. menurut Berarti saya Tuhannya menyembah Yahudi, dia. boleh nggak menyembah anak manusia? Menyembah dalam satu roh kudus. Kemana-mana sudah ini. Robek sudah otaknya. Bukan dia, Menurut dia- Tuhannya dia- Yahudi, dia- boleh nggak menyembah anak orang? Kau bertanya saya. Coba ulang pertanyaan kamu. Menurut Tuhannya Yahudi, boleh tidak menyembah anak manusia? Kristen itu. Ya baik, kalau menurut orang Yahudi, iman mereka, imanku gitu. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikitnya masuk dalam kerajaan surga, itu kata Alkitab. Karena mereka sama-sama. Bisa dengan kau Isa, masuk ke orang dalam Kristen, kerajaan Yahudi, surga, nggak dan bisa, Nasrani. nggak boleh kau masuk ke dalam kerajaan surga karena dalam tubuhmu ada babi, nggak boleh. Ya berarti kau ini orang Arab ya? Bukan, istri saya yang orang Arab. Oh, istri saudara yang orang Arab. Berarti saudara ini orang apa? Indonesia tuh? Allah itu siapa? Allah itu. Kamu menyembah anak manusia menurut Tuhan Yahudi itu boleh atau tidak? Iya boleh ya. Tuh, Kenapa iman saya? coba mana panitia? Gimana kau ini? Mana panitia? Kasih minum kopi dulu ini, campur Ya, satu mana ini orang. panitia? Tanya dia ini. Dia tuan dua ini. Saya tanya dia dulu. Aduh, Panitia. kasihan ini. Bawa rumah sakit jiwa kah? Bawa apa? Pasien rumah sakit kah? Malipuno ka sa tingla baco. Ini Bang Risip, Kristen apa Muslim? Kita sih. Kristen. Oh ya, silakan. Mau diskusi, Bang? Yo mau. Ya, silakan. Yesus itu anak Theos apa anak Maria, Bang? Dua-duanya salah. Oh. Ya. Berarti yang dilahirkan Maria bukan orang. Firman jadi manusia. Iya, maksudnya yang dilahirkan Maria itu apa? Anaknya atau bukan anaknya? Salah. Jawabannya pertanyaan abang salah. Jadi Yesus itu bukan anaknya Maria. Ya secara lahiriah ya dia anak manusia ya anak Maria.
Iya, anaknya Maria. Berarti Yesus ini, lahiriah. iya kan memang, masa secara batiniah, pasti secara lahiriah, karena memang dia dilahirkan. Berarti Iya. Yesus ini anak Maria kan? Ya, secara lahiriah. Emang ada selain secara lahiriah? Emang Yesus dari mana? Dari dunia atau dari surga? Dari dunia. Berarti kau nggak baca Bible. Apa yang dari surga itu apa? Ya Yesus kan dari surga, dari Allah. Oh, maksudnya Yesus turun jatuh dari langit gitu. Ya melalui rahim Maria. Oh, maksudnya Maria punya rahim dari surga. Panjang kali rahimnya ke surga. Hah? Dari Allah. Siapa? Rahimnya Maria? Kan kau bacanya Bible kan Zuma. Masa kau nggak paham? Iya, yang turun dari surga itu apa? Ya firman itu, Yesus itu. Nah, firman ini turun berupa apa? Daging. Firman. Apa itu? Firman yang dikandung dari Roh Kudus melalui Iya, rahim maksudnya Maria. yang turun dari surga itu apa? Firman yang berinkarnasi. Iya, firman yang turun dari surga itu apa? Angin, batu merah, kedondong. Ya, kata-kata Allah itu, atau firman itu menjadi daging. Berarti kata-kata, betul? Iya kan firman kan logos, kata-kata. Apa Iya. kata-katanya? Ketika turun dari surga, apa kata-katanya? Lah, masa kau tanya lagi aku apa Lah, kata-kata? harus. Kan yang turun dari surga kan kata-kata. Apa kata-katanya? Harus, masa enggak Kau baca harus? lah. Yohanes Apa? 1:10, Yohanes 1:1 aja. Apa? Bacalah Yohanes 1:1 biar kau paham. Yohanes 1 nomor berapa? Yohanes 1:1-2 baca. Di situ ada turun nggak di sana? Nggak ada turun di situ, nggak ada. Nggak ada Lalu berbicara ketika Allah turun. berfirman ketika Allah berfirman itu nggak menyatakan. Iya menyatakan, tapi yang saya tanya apa yang turun dari surga? Ya firman itu kata-kata Nah, itu perkataan kan yang turun. Perkataan yang turun. Kata-kata Tuhan itu kamu tidak paham. Kamu membatasi kata-kata Tuhan. Enggak. Kata-kata Lalu? turun ke bumi. Betul? Kata-kata itu tuh apa? Firman Allah itu kata-kata apa? Iya Menurutmu? kata-kata justru kau yang harus jawab. Kok jadi saya yang harus jawab? Katamu kata-kata. Jangan kau Zuma, kau samakan kata-kata kamu dan kata atau firman Iya, Allah logos itu. Kata-kata Tuhan itu apa? Kata-kata Tuhan itu apa? Kata-katanya selangit. Gitu. Baca lah ya biar kau paham Zuma ya. Iya, silakan coba. Nah, diam dulu. Nah, diam. Dari 1-2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Udah, tunggu dulu. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kelanjutan dari 14. Itulah yang turun itu menjadi manusia. Iya, maksudnya yang turun itu apa? Yang Ya, turun firman itu itu yang telah menjadi manusia. Yesus. turun, Tunggu yang dulu. turun ini apa? Yang turun hujan, Ya, aku matahari, sepatu roda atau apa yang turun? Ayat 14 ku baca diam. Iya. Firman itu telah menjadi manusia Nah, dan diam itu kan sudah setelah dia di bumi, itu kan daging. Setelah dia Itulah keluar firman. dari rahim Maria ibunya. Yang saya tanya, antara bumi dengan surga yang turun itu apa? Kau ngotot kali kau Zuma. Kau Saya sekali pingin kenal. tahu. Sejauh mana Susah kalian kali. mampu membodohi saya? Bukan membodohi, kau yang membodohi dirimu. Justru karena saya merasa, maka saya bertanya. Yang turun ke bumi bukan daging. Yang turun ke bumi bukan daging. Yang keluar dari rahim Maria daging. Yang saya pertanyakan adalah firman ketika turun ke bumi dia berupa apa? Ya ketika firman itu turun, ya itu dia berupa daging. Itulah kata-kata Allah itu firman. Kan Allah Berupa berkata. daging. Berarti daging turun dari langit gitu maksudnya. Nah, kan tambah lagi kau gitu. nggak paham. Saya rasa hanya kau yang nggak paham Zuma. Iya. Kenapa kamu tidak kasih paham? Kamu ditanya imanmu masa kayak gini caramu? karena kau Imanmu membodohi ditanya kok dirimu. caramu kayak begitu. Saya Kenapa kau bertanya, bodohi diri? kenapa saya bodoh diri? Sekarang daging itu keluar dari rahim. Dengar, rahim Maria mengeluarkan daging. Apakah daging turun dari langit? Tidak. Nah yang turun dari langit itu apa?
Makanya Juma, kalau kau baca Bible, Makanya Cak Ayu, makanya kalau justru baca kalau Juma. kau beriman, percaya kepada Kalau kau sesuatu, baca jangan asal Bible, kau imani hanya saja. kesalahan- Jangan asal kesalahan. telan saja. Kau itu Ketika nggak kau paham-paham, ditanya, Juma. kamu nggak ngerti. Kapan Apa yang lagi kau kau sembah bisa ini kau nggak memahami ngerti. Bible? Sekarang saya tanya, apa yang turun dari surga ke bumi? Apa? Lah, tunggu dulu. Kau firman itu, kau nggak percayai. Firman itu perkataan Tuhan. Oke. Iya. Nah, sekarang yang turun dari langit ke bumi itu apa? Yaitu firman itu yang dikandung dari Roh Kudus melalui Berupa apa Iya. turun? Berupa apa turun dari surga ke bumi? Ya berupa daging dalam inkarnasi. Ya Allah ya Karim. Dia berupa Saya rasa daging turun. kelas sarjana. Dengar. Maksud Kalau saya. berupa daging turun ke bumi. Firman yang Nah itu yang kutanya, firman itu turun berupa apa, Cak Ayu? Sahabat, sekran. Kok jadi nggak paham? Saya bertanya loh. Saya bilang dari bertanya. awal, Alim Bahri. firman Allah fik- itu telah menjadi manusia. Iya, firman yang turun ke Melalui bumi itu berupa Maria. apa? Apakah berupa Dia berupa dedak? daging. Inkarnasi menjadi Astagfirullahaladzim, ya Allah. daging. Berupa daging itu setelah di bumi, yang saya tanya antara surga dan bumi. Kucluk. Lah, Lah. itu bagaimana? Kok la pula kau. Yang saya tanya, Lucu. yang saya Kau tanya, cuma, kau nggak paham kau cuma. kamu yang nggak paham. Kamu yang pura-pura Nggak tahu, paham nggak tapi nggak paham. Lucu ente ini. Kau yang nggak paham cuma. Firman yang turun dari langit itu berupa apa? Ia berinkarnasi, firman itu menjadi berupa daging. Berinkarnasi. Ya. Dia turun ke bumi, apakah sudah berupa manusia? Quran itu Turun ke bumi sudah berupa apa dari manusia. mana itu Juma? Woi. Oke, pertanyaan bagus. Jadi ketika kemudian Al-Quran itu diwahyukan, turun ke bumi dibawa oleh Roh Kudus berupa ilham, berupa wahyu, kalimat-kalimat, untaian, huruf-huruf, berbentuk menjadi kata, berurai menjadi kalimat, menjadi pesan. Setelah dibukukan jadilah kitab. Nah sekarang Yesus ini katamu adalah Tuhan. Pertanyaan saya, dia turun ke bumi. Dia turun ke bumi berupa apa? Punya roh, zat dia zat. Turun ke bumi berupa apa? Saya tanya, Bung, kau sudah bertanya. Al-Quran turun berupa apa? Saya tanya, Al-Quran turun ke bumi berupa firman. Apa firman itu? Ucapan, kalimat-kalimat Tuhan. Kalimat yang disampaikan kemudian oleh Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Itu. Itu. Nah, sekarang pertanyaan saya balik. Mana ada roh? Sekarang saya bertanya balik kepada kalian berdua nih. Firman turun ke bumi berupa apa? Ada roh alomu enggak? Ada roh. Kesurupan. Jangan kesurupan. Nanti saya lakban mulutmu sama hidungmu baru tahu rasa. Jangan kesurupan. Pertanyaan saya, firman turun ke bumi lalu menjadi daging itu berupa apa turun ke bumi? Jangan kau bilang berupa daging, basi nanti. Dagingnya sampai dibawa. Bukan daging yang terbang dari langit ke bawah, ke bumi. Kalau dia daging terjun dari langit ke bumi, dia mati, hancur jadi telur perkedel. Telur dadar dia nanti jatuhnya di bumi. Keras itu. Tinggi itu langit, tinggi. Kalau daging yang turun, Yesus itu jadi gepeng. Pertanyaan saya, firman turun ke bumi itu berupa apa? Mana orangnya tadi? Udah turun dia. Nah, berupa apa firman itu turun ke bumi, Bang? Gini Bang, dia turun itu berupa kata-kata firman. Nah, berupa Tetapi- kata-kata. Berarti Aku sama jelas-jelas- sifatnya. Oh, Berarti sama sifatnya seperti cuma
Berarti sifatnya sama seperti Al-Quran, berupa kata-kata. Kan begitu? Iya, tapi Kata-kata iya, tapi kata-kata menjadi manusia. kata-kata itu menjadi buku. Kita menjadi manusia. Punya Nah, kami. kalau kamu menjadi manusia, kan gitu. Iya, Betul? betul. Nah, Betul. nah, sekarang ketika kata-kata itu menjadi manusia, antara kata-kata dengan manusia, apakah kata-kata yang berubah bentuk menjadi daging atau kata-kata ini mengaplikasikan apa yang ada di kata-kata itu menjadi bentuk daging? Contoh, ketika Tuhan mengatakan jadilah matahari, apakah kata-kata Tuhan yang menjadi matahari atau Tuhan hanya menginstruksikan sesuatu untuk jadi matahari? Ayo, jujur, yang benar yang mana? Yang mana dulu? Yesus dulu atau matahari? Bukan. Kata-kata ini berubah menjadi Yesus. Bagaimana caranya? Nah, gini cuma biar kau paham. Silakan. Firman itu adalah seperti kata-kata Allah atau yang berasal dari Allah. Nah, tetapi firman itu kan datang ke dunia melalui pengantaran Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri. Tapi dikandung daripada rahim Maria untuk dilahirkan sebagai. Iya, maksud saya firmannya, jangan ke situ. Firman ini berubah jadi daging itu gimana ceritanya? Jangan mengulang-ulang lah. Enggak, kamu enggak menjelaskan. Firman menjadi daging itu gimana ceritanya? Kalau di Islam, dengar. Kalau di Islam, firman, jangan mengeluh, jangan kayak emak-emak. Kalau di Islam, kalau di Islam, Nabi Muhammad mendengarkan wahyu dari Roh Kudus. Dengarkan, aku enggak kau dengarkan. Lalu, apa yang didengarkan Nabi Muhammad ini dicatat. Ditulislah di kertas. Jadi bukan kemudian kata-kata ini yang berubah menjadi buku. Bukan kata-kata berubah jadi buku, bukan. Nah sekarang ketika kata-kata ini menjadi daging itu gimana maksudnya? Ya, jadi kata-kata itu Bang Juma menjadi daging itu ketika Allah itu berfirman. Jadi kata-kata itu difirmankan Allah kepada Maria. Apa katanya? Ya kamu akan melahirkan seorang anak. Nah, kamu akan melahirkan seorang anak. Apakah kata-kata ini yang berubah? Iya, kata-kata itu berubah. Kata-kata itu berubah menjadi anak. Misalnya gini. Saya mau makan mangga. Apakah kata-kata saya ini berubah menjadi mangga? Memang Zuma Tuhan. Enggak, maksudnya. Kalau Tuhan mengatakan saya ingin menjadikan matahari. Apakah kemudian ucapan itu yang menjadi matahari? Enggak. Maksudnya Zuma menggunakan Tuhan. Itu dia. Sekarang permasalahannya. Ketika Tuhan berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Engkau akan melahirkan. Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri. Ketika firman itu berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak manusia. Apa hubungannya? Kira-kira firman yang datang dengan daging ini. Apa hubungannya kira-kira? Apa hubungannya? Bagaimana? Hubungannya apa yang mau tanya? Kan firmannya engkau akan mengandung. Itu firmannya. Iya. Nah, itu kata-kata kan? Iya. Hubungannya dengan daging apa? Ya kata-kata itu yang mau menjadi manusia, firman kata-kata atau firman itu hubungannya. Maksudnya bukan daging, bukan darah, bukan air yang menjadi daging. Maksudnya bagaimana air bisa menjadi daging? Bagaimana kamu ini kok kau sambung-sambungkan dengan yang lain? Enggak, kan daging ini tadi kan daging ini berasal dari saripati kan? Makanan yang dimakan oleh Maria menjadi daging kan? Saripati apa lagi kau ini cuma kok mau aja kerjamu? Lah kan di dalam kandungan Maria. Maksudnya bagaimana? Kan berproses si bayi ini. Dari janin. Ya itulah proses firman itu memakai rahim Maria. Supaya firman yang menjadi daging atau unsur yang ada dalam tubuh Maria yang menjadi daging? Hei Juma, kalau tidak melalui unsur daging Maria yang dipakai, bagaimana firman itu bisa menjadi manusia? Loh,
Atau jangan-jangan firman itu hanya sebatas instruksi doang. Bukan cuma, ini bukan kelas debat anak-anak loh cuma. Masa aku permalukan dirimu? Saya tanya, apakah itu hanya sekedar instruksi doang jadi daging atau memang betul-betul firman itu yang menjadi daging? Itu adalah suatu instruksi dari Tuhan. Itu hanya sebatas instruksi. Itu hanya sebatas instruksi. Daging dari Maria. Itu hanya instruksi doang. Lalu kemudian terpisah. Kemanusiaan Yesus itu berasal dari tubuh Maria atau instruksi yang menjadi daging? Berisik banget. Instruksi apa? Instruksi misalnya, buatlah jembatan. Apakah perkataan itu yang menjadi jembatan atau buatlah jembatan itu hanya instruksi? Jadi Allah itu nggak berinstruksi atau berfirman, maksudnya itu. Ketika itulah firmannya tadi. Itulah tadi firmannya, itulah tadi instruksinya. Engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung seorang anak dan kau namai dia Yesus. Itu instruksi kan? Iya. Sebentar Juma boleh jangan pakai soundcardnya, berisik banget loh. Kamu turun, masuk ke toilet, jangan di sini. Itu instruksi kan? Itu instruksi kan? Instruksi. Iya, kata-kata. Nah, itu instruksi. Terus yang menjadi Yesus ini siapa? Bagaimana yang menjadi Yesus ini siapa? Maksudnya apa? Itu kan cuma instruksi doang. Lah, emangnya Tuhan nggak memberi instruksi atau informasi? Iya. Atau perintah? Itulah instruksinya. Ketika ada instruksi datang, hamillah kamu, maka Maria hamil dari daging yang ada dalam tubuhnya. Iya. Terus? Bukan instruksi itu yang berubah menjadi daging kan? Ya instruksi itu berubah jadi daging, firman. Gimana ceritanya instruksi menjadi daging? Kenapa kata-kata jadi daging? Gimana ceritanya? Lah itu dia cuma, makanya cuma baca Bible itu lengkap. Kan ada perintahnya udah jelas tuh. Engkau akan mengandung. Engkau akan mengandung. Dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Itu instruksi kan? Iya itu kan perintah. Nah setelah itu dia mengandung dari saripati yang dimakan oleh Maria, betul? Ya. Nah, iya kan? Sama seperti ketika dikatakan jadilah jembatan. Maka bukan kata-kata jembatan jadi jembatan ini yang menjadi jembatan, tetapi semen, pasir, air, batu, besi yang menjadi jembatan berasal dari instruksi. Bukan instruksi ini yang menjadi jembatan. Anda paham? Paham? Terus? Paham? Itu konsepmu, bukan konsepku, bukan konsep Tuhan itu, konsepmu. Lah, gimana ceritanya? Ini, kau samakan jembatan sama Tuhan. Oke. Coba Anda ingin mengatakan bahwa instruksi itu langsung yang menjadi daging, betul? Apakah itu konsep Anda? Ya, firman kan instruksi. Boleh nggak aku jelaskan cuma kau kok dari tadi ngoceh aja mulut. Enggak, instruksi kan, instruksi yang datang kepada Maria kan. Oh iya, cuma aku lah dulu menjelaskan. Dan instruksi, enggak usah, kita tiktokan aja. Dan instruksi itu firman kan? Iya, firman. Nah, apakah instruksi ini yang kemudian menjadi daging? Iya, perintah Tuhan itu. Atau unsur-unsur yang ada pada diri Maria yang menjadi daging? Menggunakan itu. Nah, berarti bukan firman yang menjadi daging, tapi instruksi doang. Si firman hanya instruksi. Lalu kalau Yesus itu dilahirkan di kandung Maria, apakah Maria itu hamil mengikuti perintah, mengikuti instruksi, tetapi dagingnya berasal dari tubuhnya sendiri, betul? Nah, sudah, berarti bukan firman yang menjadi daging. Loh, bukan firman yang menjadi daging. Iya, firman itu menjadi daging manusia. Ya, otomatis ya daging. Tidak menjadi daging. Instruksi. Instruksi. Sama ketika dikatakan, buatlah jembatan. Lalu orang-orang membuat jembatan. Maka pernyataannya adalah,
Firman tadi, perkataan tadi telah menjadi jembatan. Ya, telah menjadi daging. Tetapi yang menjadi fisik jembatan itu semen, besi, pasir, batu. Betul? Betul, terus. Nah, begitu juga Yesus yang menjadi daging ini bukan firman. Firman itu hanya sebatas instruksi. Maria hamil, lahirkanlah seorang anak bernama Yesus. Maka daging beroperasi di dalam tubuh Maria kandungannya, lahirlah manusia Yesus. Betul? Betul. Berarti bukan firman yang menjadi daging. Lah kan betul firman Tuhan. Iya, cuman instruksi doang. Apa buktinya? Mau nggak saya buktikan bahwa bukan firman menjadi daging? Mau nggak saya buktikan? Berdasarkan apa datam? Berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Coba mana? Yohanes 8. Yohanes 8 nomor 42. Coba kamu yang baca. Si daging berbicara, dia bukan firman menjadi daging. Ayat 42 ya cuma? Ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang aku. Aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri. Aku bukan si firman. Aku bukan si firman. Aku bukan si firman. Bukan si firman. Pada mulanya adalah firman. Tetapi aku bukan si firman. Cuman si firman datang ke ibuku. Lalu kemudian si firman ini menyebabkan daging yang ada pada diri ibuku membentuk sebuah embrio, darahnya, tulangnya, dagingnya, jadilah aku. Sampai sini paham? Makanya Yesus mengatakan, jikalau Tuhan adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jedar. Jedar, ketepak. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus itu murni manusia, 100% manusia dan 100% bukan firman. Tetapi Yesus, jangan bicara sendiri, jangan kayak orang gila. Tetapi Yesus, jangan bicara sendiri. Dengarkan saya. Berarti Yesus dengan sadar mengakui bahwa aku manusia 100% dan bukan firman 100%. Tetapi keberadaanku, aku keluar datang dari Bapa. Tapi aku bukan Bapa itu sendiri yang adalah firman. Firman cuma datang ke ibuku. Baik kata firmannya, hamil, lahirkan seorang anak bernama Yesus. Maka daging yang mendengarkan firman itu di dalam rahim ibuku membentuk satu keadaan, jadilah aku. Aku bukan dari seorang laki-laki, tapi aku berasal dari firman Tuhanku yang menghendaki aku ada di bumi ini. Biiznillah, dengan izin Allah. Sampai sini paham?